Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini di tanggal 9 Muharram ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam suasana penuh keimanan. Kita lanjutkan dengan keilmuan, di mana kita lanjutkan kajian kita setelah 1 bulan kemarin kami tinggalkan berangkat ke Tanah Suci. Maka kita lanjutkan mengkaji tentang para tabi'in, generasi-generasi zaman keemasan daripada sejarah Islam. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, karena dalam satu ungkapan dikatakan tashabbahu bil kirami in lam takun mithlahum innat tashabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia. Seandainya kalian tidak mampu seperti mereka, maka upaya untuk mencontoh mereka sudah merupakan sebuah kemuliaan. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengajarkan kepada kita bagaimanakah semangat untuk menuntut ilmu, bagaimanakah pentingnya sebuah keluarga. Dan hari ini kita akan membahas tentang seorang ulama yang sangat luar biasa, yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, tapi ternyata beliau menjadi guru dari para ulama-ulama yang besar. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan membahas Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya. Jadi nama yang ujungnya ada tak marbutoh itu tidak selalunya perempuan. Ya. Di kita Rabi'ah itu sukanya nama perempuan. Ya. Sebagaimana halnya Maisarah itu adalah nama perempuan, padahal budaknya Khadijah radhiyallahu anha yang diutus mengiringi Nabi SAW berdagang itu adalah hamba ataupun budak laki-laki. Ya. Karena itu kalau kita ingin memberikan nama kepada anak kita, bagusnya konsultasi dengan para ustadz, dengan para kiai, agar tidak salah memberikan nama kepada anak kita. Baik. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Kita akan masuk cerita tentang ayah beliau, ya, di mana saat itu di Khurasan, yang menjadi amir ataupun gubernur di Khurasan adalah seorang sahabat yang bernama Rabi' bin Ziyad Al-Harithi. Ya. Sahabat ini menjadi amir ataupun menjadi gubernur di Khurasan. Hadirin, kalau melihat peta, maka Khurasan ini sekarang masuk dalam wilayah Iran atau Persia. Ya. Ketika beliau menjabat sebagai amir ataupun gubernur di Khurasan, ada satu obsesi beliau untuk memperluas wilayah Islam ke negeri-negeri di belakang daripada sungai yang membatasi saat itu. Ya. Di mana kalau dilihat maka sungai tersebut di belakangnya adalah Sijistan dan juga bagian daripada wilayah Turki dan juga wilayah daripada China sekarang. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau kemudian membentuk suatu pasukan, di antaranya adalah hamba sahaya beliau, seorang pemuda yang gagah berani, beriman, bernama Farrukh. Ya.
Hadirin khotal iman rahimakumullah, singkat ceritanya, ya, bagaimana sang hamba yang bernama Farrukh ini berjuang dengan semangatnya, berjuang dengan gigihnya, sebagaimana sang gubernur, yaitu ya, Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harithi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kemenangan kepada kaum muslimin, dan hadir khotal iman rahimakumullah, bagaimana orang-orang tersebut, mereka porak-poranda tentaranya, dan ya, Farrukh ini mendapatkan hadiah bagaimana beliau dimerdekakan, sekaligus beliau mendapatkan 30.000 dinar sebagai bagian daripada harta rampasan saat itu. Sejenak kita kalkulasi 30.000 dinar, 1 dinar itu 2,5, 2,5 gram. Berarti kalau kali 30.000, berapa kilo emas bagian daripada Farrukh tersebut. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, ya. Pulang dari peperangan tersebut dalam keadaan bebas, bukan lagi hamba sahaya, dan juga beliau memiliki uang yang cukup besar, maka beliau ingin menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hadir khotal iman rahimakumullah, menikahlah beliau dengan seorang gadis yang solihah, yang cantik jelita, dan hadir khotal iman rahimakumullah, tidak lama berselang, maka sang istri ini pun hamil. Bagaimana sang gubernur tersebut 2 tahun setelah penaklukan daripada Sijistan, yang mana nanti dari sini Islam akan menyebar ke wilayah Turkiya dan China, maka gubernur Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harithi ini kemudian menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, alias meninggal dunia. Kita kembali kepada Farrukh yang sekarang ini dalam keadaan berbahagia, tapi di hati setiap kali-kali mendengar bahwa ada berita tentang jihad, ada berita tentang perjuangan, hatinya gelisah, terpanggil keimanannya untuk ikut dalam kemuliaan tersebut. Hingga akhirnya hadir khotal iman rahimakumullah, ya, diceritakan bagaimana kemudian beliau berusaha untuk menyambut panggilan tersebut. Beliau berpesan kepada istrinya, wahai istriku, aku tinggalkan sekian puluh ribu dinar ini untuk dirimu. Ya. Dan jika nanti aku belum kembali, maka belanjakanlah untuk keperluan engkau dan anak kita. Lahirlah ya, sang anak, sedangkan Farrukh sang ayah masih lagi belum kembali. Hadir khotal iman rahimakumullah, nama anak ini diberi nama dengan Rabi'ah. Mengapa ada kata-kata ar-ra'i yang artinya adalah fikiran, yang artinya adalah otak, ya? Maka hadir khotal iman rahimakumullah, hal ini dikarenakan Imam Rabi'ah ini termasuk di antara ulama yang menggagas bagaimana penggunaan qiyas ataupun analogi dalam permasalahan hukum. Ya. Jadi hadir khotal iman rahimakumullah, inilah yang kemudian ya, oleh sang ibu, sang anak ini dididik. Ketika kemudian sang anak hafal Quran, beliau termasuk orang yang royal untuk memberikan hadiah kepada para guru-guru daripada anaknya. Setelah hafalan Quran, maka kemudian sang anak menghafal hadis terus hingga kemudian sang anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ilmu yang sangat luas, luar biasa. Hadir khotal iman rahimakumullah, ya. Beliau mendapatkan keberuntungan berjumpa dengan sebagian para sahabat yang masih hidup. Karena hadir khotal iman rahimakumullah, ini Rabi'ah Ar-Ra'i ini hidup setelah zaman Abu Bakar, setelah zaman Umar, dan kemudian hadir khotal iman rahimakumullah, beliau masih berjumpa dengan sebagian para sahabat, terutama yang masih ada di Madinah. Di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Ini merupakan satu keberkahan karena sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang akhir meninggal di antara para sahabat. Saya mengatakan termasuk karena beliau bukan sahabat yang paling terakhir. Menurut riwayat beliau wafat tahun 93 Hijrah, dan ada lagi sahabat yang terakhir meninggal dunia
Tapi sahabat Anas bin Malik ini mendapatkan berkah, sempat membersamai Nabi SAW, sehingga ilmu dan hadis-hadis yang beliau miliki ini banyak terserap oleh Rabi'ah Ar-Ra'i ini. Ya. Hadirin bisa bayangkan betapa berkahnya doa Nabi kepada sahabat Anas bin Malik. Nabi pernah mendoakan dua hal. Ya Allah, berkahilah Anas dalam umur dan keturunannya. Makanya umurnya panjang. Bapak Ibu bisa bayangkan Nabi SAW meninggal tahun 10 Hijrah. Beliau wafat tahun 93 Hijrah. Jadi setelah Nabi wafat, masih 83 tahun sahabat Anas bin Malik ini hidup. Sehingga memungkinkan sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis dari beliau. Dan juga generasi tabi'in meriwayatkan hadis daripada beliau. Ini juga yang kemudian menjadi sebab kenapa ada sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, tapi kok hadisnya nggak banyak. Contoh, hadirin mungkin nggak banyak mendapatkan hadis dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hadirin nggak banyak mendapatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Di antara alasannya adalah karena para sahabat-sahabat ini usianya tidak panjang. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, umur mereka nggak lama. Sehingga tidak banyak untuk kemudian meriwayatkan hadis kepada sahabat ataupun generasi tabi'in. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau juga belajar dari para tabi'in terkemuka. Di antaranya adalah Sa'id ibnil Musayyib atau Musayyab. Ada dua cara membaca. Kita pernah membahas tentang Sa'id ibnil Musayyib atau Sa'id ibnil Musayyab. Bagaimana beliau generasi tabi'in, tapi karena diakui kejujuran dan ilmunya, mestinya dalam ilmu hadis, kalau seorang tabi'in mengatakan Nabi bersabda, itu hadisnya adalah hadis yang dhaif. Karena kenapa? Tidak melewati sahabat. Tapi khusus hadis yang diriwayatkan dari Sa'id ibnil Musayyib, maka Imam Syafi'i mengatakan mursal. Hadis seorang tabi'in yang tidak menyebutkan sahabat, kalau itu berasal dari Sa'id ibnil Musayyib, maka garanti itu adalah hadis yang sahih. Subhanallah. Ya. Berikutnya beliau juga belajar dari makhul. Ya. Tadinya tulisannya itu nyambung, tapi takutnya hadirin bacanya makhul. Ya. Maka saya kasih strip karena tulisan Arabnya adalah mim, kaf, ha, waw, lam. Makhul. Imam Makhul Asy-Syami. Ya. Seorang ulama hadis yang luar biasa yang berasal dari Syam. Jadi hadirin, kalau kita belajar tentang bagaimana sejarah para ulama, memang kebanyakan para ulama, maaf, aslinya itu bukan Arab. Ya. Ulama hadis, Bapak Ibu bisa sebutkan 6 ulama utama dalam bidang hadis. Imam Bukhari, dari namanya saja Bukhari, Bukhara. Ya. Imam Muslim, begitu juga Imam Abu Daud As-Sijistan yang tadi kita bicarakan, dari daerah Sijistan yang baru ditaklukkan tersebut. Ya. Imam Nasa'i dari kata-kata nasa. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, tapi saya ingin memberikan satu jawaban agar jangan sampai hadirin kemudian terjebak dalam polemik tentang bangsa Persia dengan bangsa Arab. Maka saya katakan bahwa karena usia bangsa Arab habis untuk perjuangan bagaimana menaklukkan Islam. Ya. Jadi ada yang kemudian menonjol-nonjolkan kalangan Persia dengan wah banyak pola ulama berkaitan dari kalangan Persia dan lain sebagainya. Maka di sini hadirin khotaliman rahimakumullah, saya jawab bahwa usia bangsa Arab habis untuk penaklukan dan juga perluasan-perluasan Islam. Ya. Walaupun memang diakui, bahkan ya, rujukan dalam bidang bahasa Arab, ulamanya namanya saja bukan Arab, yaitu Imam Sibawayh. Ya. Imam Sibawayh ini adalah seorang ulama yang meletakkan dasar-dasar grammar tentang bahasa Arab. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, begitu juga seorang tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar. Ini belum kita bahas, baru sampai Sa'id ibnil Musayyib. Kita bisa melihat bagaimana murid beliau. Ya. Ini yang kemudian menjadi judul daripada tema hari ini. Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, guru para ulama. Di antara murid beliau, yang paling utama adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya. Salah satu daripada imam madhab. Beliaulah yang mengasas daripada madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Bapak Ibu, kalau bicara tentang ulama ada dua Imam Sufyan. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau kita bicara tentang hadis, maka kebanyakan adalah Sufyan Ats-Tsauri. Bapak Ibu kalau baca dalam Sahih Bukhari, itu nanti ada An Sufyan, maka kebanyakan Sufyan di situ adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, ada juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah. Ada Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, seorang ulama yang menurut para ulama lain pantas untuk menjadi imam mazhab yang kelima. Beliau berasal dari Libanon dan nama beliau diabadikan menjadi salah satu kampus terkemuka, yaitu Universitas Al-Auza'i. Kemudian ada Yahya bin Sa'id al-Ansari, seorang ulama hadis. Ya. Sekali lagi bahwa Imam Yahya juga ada dua. Ada Yahya bin Sa'id al-Ansari, ada Yahya al-Qattan. Ada Imam Al-Laits bin Sa'ad, guru dan rujukan para ulama di Mesir. Seorang fuqaha dari Mesir. Sulaiman bin Bilal, Ismail bin Ja'far, Anas bin Iyad, dan para ulama lain. Nah, Imam Malik termasuk ulama yang paling banyak belajar daripada Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Subhanallah. Ya. Padahal Imam Malik dikenal sebagai pengasas madrasah alul hadis, yang biasanya alur hadis ini dikenal sebagai mazhab yang bagaimana tekstual dengan hadis, tapi banyak belajar daripada Imam Rabi'ah yang tadi gelarnya saja adalah Ar-Ra'i, seseorang yang sering menggunakan akalnya. Baik, hadirin rahimakumullah, pujian para ulama ini nggak bisa untuk kemudian dibatasi, sangat luar biasa. Ya. Ada yang memuji beliau tentang bagaimana keulamaannya, ada yang memuji beliau tentang akhlaknya, ada yang memuji beliau tentang bagaimana pandangan-pandangannya. Ya. Kita akan lihat bagaimana Imam Abdullah bin Wahab. Beliau cerita bahwa Imam Rabi'ah Ar-Ra'i saking dermawannya, pernah beliau ya, berinfak, memberikan hibah kepada kawannya sejumlah 40.000 dinar. Sekali lagi kalau lewat kayak gini sejenak kita coba kalkulasi, 1 dinar 2,5 gram kali 40.000. Ya. Berapa kilo emas yang beliau kemudian sedekahkan buat saudaranya. Subhanallah. Ya. Inilah para ulama. Ya. Bahkan hadirin rahimakumullah, kita dapati ada para ulama yang dia punya majelis, bukan muridnya yang bayar kepada dia. Tapi ketika dia dapatkan murid-muridnya itu miskin, merekalah yang bersedekah kepada muridnya. Ada yang memberikan pakaian, ada yang memberikan madu. Di antara para ulama ada yang punya usaha bagaimana madu dan memberikan kepada muridnya. Dalam riwayat itu bukan cuma sekedar 1 botol, 2 botol, tapi drum untuk kemudian madu ini dijual oleh muridnya dan menjadi bekal hidup bagi muridnya. Begitu dermawannya Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, sampai dicatat dalam sejarah, kata Imam Abdullah bin Wahab, beliau pernah menginfakkan 40.000 dinar kepada kawannya. Infak, subhanallah. Ya. Kalau kita sekian kilo emas ini mikir-mikir untuk infak. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ibnu Majisun, ya, ini seorang ulama hadis, ya, beliau mengatakan bahwa aku nggak pernah menjumpai seseorang yang mampu menghafal banyak hadis melainkan Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Dan yang dimaksud dengan menghafal hadis menurut para ulama adalah sanadan wa matnan. Bukan cuma sekedar redaksi hadis, tapi sanadnya. Ya. Saya ingat dulu ketika masih kuliah di Timur Tengah. Ya. Bagaimana dilihat dari nilai semester pertama, semester kedua, dan akhirnya kemudian majelis masyaikh menentukan Agustiawan ini jurusannya hadis. Ya. Saya telepon ke almarhum ayah saya, "Bah, Agus dimasukin jurusan hadis." Ya udah, saya jujur senang belajar hadis, tapi untuk menjadi sebuah spesialis, Masya Allah, ya. Bapak Ibu, itu ujiannya bukan cuma sekedar innamal a'malu binniyat, hadis pertama dalam hadis Arba'in Nawawi, tapi bagaimana dari awal, ya. Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari haddatsana fulan sami'tu fulan, karena bukan cuma sekedar nama. Berbeda antara haddatsana dengan sami'tu, ya.
Itu yang dalam bahasa ilmu hadisnya adalah bagaimana talaqi wal ada. Itu menunjukkan cara para ulama dulu belajar hadisnya gimana. Ya. Ada yang sami'tu, kalau sami'tu ini berarti langsung dengar dari gurunya, nyimak langsung. Ya. Ada yang haddatsana, bagaimana kemudian kalau ini secara umum. Ya. Jadi dari situ saja sudah kelihatan dan ketahuan kira-kira ini bakalan valid ataukah tidak. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, kata Imam Ibnu Majishun, gak pernah saya dapatkan ada orang yang menghafal hadis lebih banyak daripada Imam Rabi'ah. Pujian yang lainnya adalah dari Imam As-San'ani, ya. Seorang ulama yang mensyarah kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Asqalani, yaitu Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Beliau memuji, ini beliau kutip daripada Imam Malik. Kata Imam Malik, kami banyak mendengar hadis baru dari Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, subhanallah. Padahal Imam Malik itu merupakan guru ataupun ulama dan mufti di Madinah. Tapi beliau mengakui bahwa dari Imam Rabi'ah selalu beliau dapatkan hadis-hadis yang baru. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Sering saya memberikan sharing kepada para asatiz yang lain. Kita jangan merasa cukup. Ya. Karena hadirin khotaliman rahimakumullah, ternyata setelah kita mengkaji, masih banyak lagi hadis, masih banyak lagi kemudian pemahaman para ulama yang itu seolah-olah baru. Karena kenapa? Kita baru membuka dan baru mendapatkannya. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, para ulama itu lengkap. Ya. Bukan saja bagaimana kecerdasannya, bukan cuma bagaimana kedermawanannya. Imam Ibnu Zaid mengatakan Imam Rabi'ah ini hidup dengan usia yang panjang. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, waktu mereka beribadah itu luar biasa. Salat siangnya, salat malamnya, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini yang menjadi ciri khas para ulama. Bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Banyak hal-hal yang kita rasakan luar biasa para ulama dulu. Mereka sudah sempat terfikirkan masalah itu, ya. Ini diantaranya adalah karena berkah daripada ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dulu ketika saya masih di pondok, ada pembahasan di kalangan para ulama. Dulu saya nganggapnya kayaknya bercanda. Para ulama terdahulu sudah membahas bagaimana hukumnya seseorang kalau lagi puasa dan tertelan batu. Dulu saya lagi belajar suka ngomong sama teman, ini emang orang iseng kali ya, lagi puasa di ngulum-ngulum batu terus tertelan. Ya. Ternyata pandangan dan pembahasan itu sekarang ini menjadi acuan bagi kita tentang hal-hal modern yang membatalkan puasa. Batal ataukah tidak hal itu? Karena ada sesuatu yang masuk melalui tenggorokan orang yang puasa, tapi bukan makanan. Apa contohnya? Endoskopi, laparoskopi, ya. Dimasukkan alat dan kemudian ada kamera, ada chipnya, dan kemudian disambungkan ke monitor melihat bagaimanakah organ dalam tubuh manusia. Bagaimana orang yang puasa dan menggunakan Ventolin inhaler. Bagaimana orang yang puasa dan kemudian terjadi heart attack. Bagaimana kemudian serangan jantung, obatnya nggak diminum, diletakkan di bawah lidah dan dia akan mengemam, dia akan memuai. Ya. Jadi dari khotaliman rahimakumullah, berkah daripada ketakwaan para ulama. Banyak hal-hal yang waktu itu mungkin ya belum terjadi ataupun terjadi tapi sekarang menjadi dasar bagi kita. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ada disertasi doktor tentang fikih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga banyak sekali melakukan tindakan yang itu kemudian menjadi dasar daripada pembahasan fikih kita pada saat sekarang. Baik. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, Yahya bin Sa'id tadi di antara muridnya mengatakan, aku belum pernah melihat ada orang yang lebih cerdas daripada Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya. Nah, para ulama ini luar biasa. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Imam Malik menceritakan ketika Salim dan Al-Qasim meninggal dunia, permasalahan agama ini, Salim dan Qasim ini ulama di Madinah,
Permasalahan agama itu dirujuk kepada Rabi'ah. Ya. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, ketika Khalifah Abul Abbas datang ke Madinah, beliau kemudian memanggil para ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Rabi'ah, dan Imam Rabi'ah ditawari harta yang banyak, tapi Imam Rabi'ah menolak ini. Subhanallah. Luar biasa. Kalau kita bicara ini seolah-olah dari negeri dongeng. Ya. Tapi begitulah para ulama-ulama kita. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, ini yang saya ingin ceritakan. Ya. Setelah ditinggal sang ibu oleh suaminya Farrukh tadi, ya, maka Farrukh kemudian lama tidak pulang. Ya. Ada yang mengatakan Farrukh ya, sudah gugur di medan perjuangan. Ya. Ada yang mengatakan Farrukh ini masih ikut tentara ke tempat yang lain. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, dari mulai Imam Rabi'ah masih dalam kandungan, sampai hingga kemudian suatu hari, ya, ada seseorang yang datang ke kota Madinah. Ketika dia hendak mengetuk pintu suatu rumah, dia teringat pesan Nabi SAW. Jangan kalian datang ke rumah dalam keadaan malam, sehingga keluarga kalian tidak siap menyambut kalian. Beliau urungkan niatnya. Ya. Maka beliau kemudian pergi ke masjid. Tidak lama berselang tiba waktu sholat subuh. Beliau sholat dengan diimami oleh seorang imam yang bacaannya begitu indahnya. Selesai sholat, dia tadinya ingin meninggalkan masjid. Ternyata imam itu membuka majelis ilmu. Dia rasakan bagaimana ilmu yang begitu dalam. Bagaimana ilmu yang begitu luas. Selesai majelis, baru beliau kemudian meninggalkan masjid. Dan menuju rumah yang tadi akan dia tuju sebelum subuh. Tapi dia batalkan karena mau subuh. Dia ketuk pintu tersebut. Keluar seorang wanita, ternyata itu adalah istrinya. Ya. Beliau bertanya, wahai istriku, di mana anak kita? Sang istri mengatakan, anak kita belum kembali dari masjid. Tidak lama berselang, ternyata imam masjid itu menuju ke rumah yang berada daripada Farrukh dengan istrinya. Maka sang istri kemudian mengatakan, itulah anak kita. Menangislah Farrukh. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kisah bagaimana ibunda daripada Imam Rabi'ah mendidik Imam Rabi'ah seorang diri, ditulis oleh seorang ulama dan diberikan judul dengan Ummun La Kal Ummahat. Dulu saya ingat buku ini diberi judul dengan Bukan Sembarang Ibu. Ya. Kisah tentang bagaimana ibu tunggal seperti Imam Rabi'ah, seperti ibunya Imam Syafi'i, di mana mereka yang mendidik anak seorang diri yang sekarang disebut dengan single parent, ya. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, putra-putra mereka menjadi ulama yang luar biasa. Ya. Kalau kita jadi single parent itu sering banyak mengeluhnya, repot, luar biasa. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Imam Rabi'ah Ar-Ra'yi sampai beliau kemudian menjadi seorang ulama. Dalam riwayat ada yang mengatakan sampai umur 25 tahun, ada yang mengatakan umur 30 tahun, baru Farrukh kemudian kembali. Dan bagaimana anaknya menjadi ulama, ini adalah didikan daripada seorang ibu. Ya. Maka saya katakan bahwa buku tersebut diberi judul dengan Ummun La Kal Ummahat, bukan sembarang ibu. Ya. Disinilah rahasia daripada pentingnya seorang wanita. Ada seorang ulama di Mesir yang mengatakan, kalau seorang anak tidak baik, dia bisa kembali menjadi baik asalkan ibunya baik. Tapi kalau seorang wanita yang tidak baik, seorang ibu yang tidak baik, dia hanya akan melahirkan anak-anak yang tidak baik. Maka yang menjadi target perusakan Islam adalah kaum wanitanya. Ya. Karena disinilah bagaimana sumber yang luar biasa. Ini sebuah kalimat yang terkenal. Wara'a kulli rajulin azim imra'ah. Di balik seorang laki-laki yang hebat, pasti ada wanita di sana. Entah itu istrinya, entah itu ibunya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ini pelajaran. Yang berikutnya, ya, kita saksikan bagaimana solehnya Farrukh dan solehahnya sang ibu, sehingga kemudian sang anak menjadi seorang alim, seorang ulama. Ya. Saya teringat dengan hadis Nabi nomor 19 dalam kitab hadis Arba'in, di mana Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadirin, kalau buka kembali bagaimana penjelasan hadis itu, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Allah akan menjagamu, Allah akan menjaga iman Islammu, Allah akan menjaga rizkimu, Allah akan menjaga keamanan
keamananmu, termasuk Allah akan menjaga anak keturunanmu. Ini diperkuat oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan ketika seorang ayah, seorang ibu itu soleh dan soleha, maka Allah akan turut menjaga daripada keturunannya. Beliau kemudian menghadirkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Gampang ingatnya, surat Al-Kahfi surat 18, 18 ayat 82. Kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang mereka berdua mendapatkan rumah yang runtuh. Nabi Khidir ngajak Nabi Musa untuk ngebenerin rumah tersebut. Kata Nabi Musa, kalau kita minta upah, niscaya cukup buat kita makan. Kata Nabi Khidir, jangan. Ini rumah milik 2 anak yatim. Ayah mereka dulu sudah menyiapkan harta, tapi keruntuhan dengan rumah ini. Maka Allah menginginkan kepada kita berdua untuk mengeluarkan peninggalan ayah mereka. Di ujung apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma salihah. Dulu bapak mereka berdua ini orang yang soleh. Bapak Ibu bisa buka dalam kitab tafsir, para ulama mengatakan karena kesolehan 2 anak yatim inilah, kesolehan ayah daripada 2 anak yatim inilah, sampai Allah mengutus 2 orang nabi untuk kemudian mengeluarkan harta yang disimpan oleh ayah mereka. Inilah pentingnya kita menjaga kesolehan diri kita. Makanya ada seorang salafus soleh yang dia kalau malas untuk ibadah, dia kemudian menyemangati dirinya dengan teringat bagaimana dia harus menjadi orang tua yang soleh agar nanti Allah jaga keturunannya. Makanya dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik. Aku, ayah ini nambah sholat sunnah demi kamu, nak. Ya. Hadratul iman rahimakumullah. Ya. Pelajaran yang berikutnya adalah bahwa, ini saya nggak tuliskan karena terlalu banyak. Ya. Tadi saya masih ingat ketika di awal, ketika Farrukh akan meninggalkan istrinya, beliau menitipkan 30.000 dinar, ya, yang merupakan bagian beliau pada perang ketika bersama dengan gubernur Khorasan. Ketika pulang, ya, maka beliau bertanya kepada istrinya, istriku, di manakah harta yang dulu aku titipkan? Beliau saat itu bawa lagi bagian daripada harta rampasan. Maka hadratul iman rahimakumullah, kelanjutan ceritanya sang istri kemudian mengatakan, tidakkah kau ridho kalau harta tersebut kemudian ditukar dengan ilmu yang dimiliki oleh anakmu? Lantas diceritakanlah bagaimana beliau suka memberikan hadiah kepada para ulama yang mengajarkan anaknya Quran, yang mengajarkan anaknya hadis, ya. Bagaimana beliau memuliakan para guru-guru anaknya agar sang anak mendapatkan keberkahan. Maka sang suami mengatakan, demi Allah, lebih baik aku mendapatkan harta tersebut dalam bentuk anakku menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama yang ahli ibadah, daripada sekedar aku memiliki harta. Jadi hadirin rahimakumullah, pelajaran kepada kita, sebagaimana juga pesan daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, ilmu itu nggak akan dicapai kecuali 6 hal. Kecuali dengan 6 hal. Yang pertama kata beliau, hirsun. Ya. Bagaimana tamak. Hirsun itu tamak. Jadi nggak pernah merasa puas dengan ilmu. Baru yang kayak gitu tuh bisa dapat ilmu. Salah satu dari 6, selain daripada hirsun, adalah dirhamun. Memang perlu untuk kemudian modal. Maka hadratul iman rahimakumullah, ketika harta dibelanjakan untuk ilmu, maka para ulama mereka tidak bakhil. Sebagaimana ibunda daripada Imam Syafi'i, ya, yang menitipkan bekal kepadanya untuk Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Karena Imam Syafi'i itu tinggalnya di Mekah, untuk belajar ke Madinah, menjumpai daripada Imam Malik. Hadratul iman rahimakumullah, ini yang penting, tapi waktunya tinggal 5 menit. Ya. Dari tadi kita bicara tentang Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya. Apa sih yang menarik dari Ra'yun beliau? Ya. Ini karena hasil ilmiah saya screenshot. Ya. Yang pertama, hadratul iman rahimakumullah, madrasah ahli hadis daripada Imam Malik di Madinah, ya, ini sangat-sangat kuat bergantung kepada teks. Ya. Ada nggak teksnya? Ya. Dan ini berdasarkan Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, bahkan Imam Malik memasukkan tradisi penduduk Madinah bisa menjadi dalil.
Karena kenapa? Menurut Imam Malik, orang Madinah nggak mungkin melakukan sebuah tradisi kecuali mereka dulu pernah dapatkan di zaman Nabi SAW. Tapi Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, dia di tengah-tengah. Ya. Bagaimana lebih adil ya, menghormati teks, tapi Imam Rabi'ah Ar-Ra'i juga melihat Hadratul Iman, apa ilat ataupun alasan daripada suatu hukum. Disinilah yang kemudian beliau menganalogikan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dan baru. Ya. Sekarang Bapak Ibu kalau tanya mereka yang lagi S3 di Madinah, itu Hadratul Iman rahimakumullah, ada salah satu mata kuliah namanya adalah Nawazil Fiqhiyah. Nawazil Fiqhiyah artinya adalah teks hadisnya ada, teks Al-Qur'annya ada, tapi ini permasalahan baru. Contoh, ya. Contoh nawazil dalam fikih masjid. Ya. Bapak Ibu dapatkan hadis Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melihat orang jual beli di masjid, maka ucapkanlah la ribhalakum. Mudah-mudahan gak ada untungnya. Dari sini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa tidak boleh mengadakan jual beli di masjid. Pernah dengar ini? Atau nanti bisa tanya sama guru fikih. Sekarang permasalahan berkembang. Bagaimana pengurus masjid ingin agar masjid itu punya dana maintenance? Wah, ada satu ide. Bagaimana masjidnya dibuat tingkat, bagian atasnya untuk sholat, bagian bawahnya Sabtu Ahad disewakan untuk pernikahan. Pernah lihat? Bagaimana hukumnya? Ya. Atau para provider, XL, Telkomsel, itu kalau bangun tower itu kan susah. Lahannya, ngelihat masjid ternyata menaranya tinggi. Datanglah ke DKM, Pak, ini gimana nih? Ya. Kita perlu menaranya ditancepin aja atasnya. Wah, ketika DKM rapat rame, ada yang mengatakan, wah bagus juga tuh buat pemasukan. Ada yang mengatakan, oh kita nggak boleh jual beli. Kata yang membolehkan, siapa yang jual beli? Wah, ini namanya nawazil. Bisa dipahami? Hadisnya dan teksnya hadir ada, tapi permasalahannya menjadi lebih berkembang. Bisa dipahami? Nggak. Nah, Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, saya memang sudah memperkirakan batasnya. Makanya nggak ada contohnya. Ini hanya kesimpulan secara metodenya. Beliau melihat ilat. Kenapa ada larangan dalam sebuah hadis. Dan ketika kemudian alasan itu oleh beliau ditarik kesimpulan. Maka ketika ada masalah baru. Dan kemudian beliau menganalogikan. Maka beliau berani untuk menentukan hukum. Itu yang disebut dengan qiyas. Sedangkan Imam Abu Hanifah. Itu Hadratul Iman karena beliau berada di Persia, ya, jadi cukup jauh. Sehingga Hadratul Iman rahimakumullah, pasokan hadis sahihnya itu, nah ini kalau saya ngomong gini nanti teman-teman yang mazhab Hanafi banyak yang membantah. Ya. Karena Hadratul Iman rahimakumullah, mereka juga mengatakan bahwa dalam mazhab Imam Abu Hanifah nggak kurang hadisnya. Cuma real, kita bicara real bahwa memang Imam Abu Hanifah tidak banyak menggunakan hadis. Satu slide lagi yang tidak kalah penting, bagaimana sikap terhadap hadis ahad. Ya. Bagaimana dalam madrasah ahli hadis Imam Malik, bagaimana menerima hadis ahad secara mutlak. Karena menurut madrasah ahli hadis, ya, ini hanya sekedar metode mirip, mohon maaf, Pak Dirjen ketemu dengan Pak Menteri. Lalu Pak Dirjen mengatakan kepada seluruh karyawan, baik yang ada di pusat maupun yang di daerah, bahwa kebijakan pajak sekarang begini. Itu dalam ilmu hadis disebut dengan hadis ahad. Pak Dirjen dapatnya sendirian daripada Pak Menteri. Bisa dipahami? Menurut madrasah ahli hadis, sepanjang valid ya diterima. Nggak jadi masalah. Bisa dipahami? Madrasah Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, dia menyaring hadis ahad tersebut. Nah, kalau kemudian madrasah ahli Ra'i, Hadratul Iman rahimakumullah, itu agak diperketat. Loh, kok yang ngedengarnya cuma sendirian? Nah, sebagaimana halnya, Bapak Ibu mohon maaf, jadi kemudian agak panjang, tentang adanya sama'id dunia, langit dunia, dalam peristiwa nuzulul Quran. Ya? Itu yang meriwayatkan hanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Padahal, ya, menurut madrasah ahli Ra'i, ini masalah yang penting berkaitan dengan akidah. Bagaimana Al-Quran turun ke langit dunia, dari langit dunia turun secara berangsur-angsur 23 tahun. Kenapa yang meriwayatkan hanya sahabat Abdullah bin Abbas? Ya. Sebagaimana sholat malam dan juga tarawih 11 rakaat. Kenapa yang meriwayatkan hanya Aisyah radhiyallahu anha? Nah, kayak gini, madrasah ahli Ra'i itu sangat ketat dan akhirnya mereka lebih mendahulukan logika daripada hadis.
Hadis ahad. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, yang ketiga saya ambilkan tentang namanya fiqhul ma'alat. Bahasa Arabnya adalah fiqhul ma'alat, cuma terjemahnya agak kurang enak, fikih mengandai-andai. Jadi artinya adalah fikih apa yang akan terjadi. Kalau kayak begini nantinya akan gimana? Kalau bahasa keuangannya, forecast-nya itu kira-kira kalau ke depan itu gimana kondisinya. Madrasah ahli hadis menolak, kalau belum terjadi nggak usah dibahas. Bisa dipahami? Ya. Kalau madrasah ahli roi sangat senang. Karena kenapa? Sebagai tindakan antisipatif. Ya. Tapi Imam Rabi'ah ar-Ra'i membuka diri ya, untuk kemudian membahas, tapi tidak terlalu bebas seperti madrasah ahli hadis. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Beliau wafat ya, tahun 136 Hijriah di daerah Irak ya. Hadirin khotal iman, ketika beliau meninggal Imam Malik sangat bersedih. Beliau mengatakan lazzatul fiqh, kelezatan fikih hilang setelah wafatnya Imam Rabi'ah, karena begitu cerdasnya beliau dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dengan teks-teks hadis sehingga belajar fikih itu enak rasanya. Dan itu hilang setelah wafatnya Imam Rabi'ah ar-Ra'i. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sekali lagi kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena dalam waktu 40 menit tidak sanggup untuk menceritakan bagaimana kemuliaan dari para ulama-ulama kita. Tapi paling tidak kita mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya adalah bahwa ketaatan, ketakwaan pada Allah ini yang menjadikan keberkahan terhadap ilmu, rizki, dan lain sebagainya. Yang kedua, peranan orang tua terhadap kesolehan anak sangat penting. Yang ketiga, para ulama itu bukan cuma sekedar beda, bukan. Tapi mereka punya dasar. Ini yang menjadikan disertasi doktor saya dalam bidang hadis adalah tentang bagaimana cara memahami hadis dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ngasal, asbun, yang penting beda. Tapi para ulama itu memang ada dasarnya dan bagaimana takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sama-sama tutup kajian kita pada hari ini dan kita berharap mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersama dengan Nabi SAW dan juga para salafus soleh yang lainnya. Kita akhiri dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.